Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita ngobrol-ngobrol tentang santet. Nah, sebenarnya ini berawal dari ini pengertian santet secara lebih real ya. Itu ceritanya ada, kita sebutnya Pak D lah gitu. Pak D itu suka nongkrong di luar gitu. Jadi dia kalau disuruh tidur di dalam rumah tuh nggak mau, maunya di luar. Terus saya jadi penasaran kan, ini Pak kok nongkrong di luar gitu. Terus akhirnya suatu saat saya punya kesempatan tuh untuk duduk bareng sama dia gitu, duduk bareng lalu kemudian mulai ngobrol-ngobrol. Tapi karena Pak Ade itu orangnya pendiam kan, jadi saya juga kadang-kadang jadi ikut diem gitu, kepengaruh kali ya, pengaruh vibrasinya gitu. Terus akhirnya saya ngeliat-liat tuh ke langit tuh, saya ngeliat-liat ke langit. Kadang-kadang kita diemnya lama gitu, lihat saya lihat ke langit, saya lihat intinya sih sebenarnya saya lihat sekeliling lah pasti. Saya nggak mungkin kalau ngobrol sama orang merem kan, nggak mungkin kan. Dulu pada saat suatu ketika saya lihat ke langit, tiba-tiba ada ting gitu, ting. Terus akhirnya eh, itu kan pengalaman ya, pengalaman pertama melihat itu secara real ya. Terus habis itu saya cari tahu tuh yang terbang-terbang itu apa gitu. Yang terbang-terbang itu apa? Lalu saya mendapatkan pengalaman yang beda gitu. Jadi setelah saya kembali, jadi kan kalau segala sesuatu itu kan ada tracknya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya CCTV itu kan bisa dilihat. Misalnya sekarang jam 8 kan, bisa dilihat jam 5 tuh ada apa, jam 4 ada apa. Itu di CCTV ada itu. Fiturnya bisa. Nah, kalau dalam keilmuan ada juga begitu. Jadi begitu saya mengalami itu, saya flashback tuh, saya flashback sebentar tuh saya zoom gitu, yang saya lihat dari jauh itu saya zoom itu apa sih? Lalu ternyata yang sifatnya terbang-terbang itu bukan berarti ini juga, bukan berarti santet. Jadi kadang-kadang eh, terjadi misalnya saya ditelepon sama adik saya misalnya, "Tuh ada apa tuh di rumah, ada gini gini gini," gitu kan. Saya kan tidak mungkin langsung ke rumah kan, jadi saya mengirimkan sesuatu dari sini ke rumah gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya sifatnya emergensi dan butuh energi yang sangat besar itu kelihatan gitu, kelihatan. Nah jadi intinya juga akhirnya saya memahami bahwa ketika kita punya kemampuan untuk menyembuhkan dari jarak jauh, itu menyembuhkan itu kan positif kan. Berarti kita bisa juga untuk mengirimkan jarak jauh sesuatu yang tidak baik. Nah, kayak gitu. Nah, lalu santet itu ada yang sekali langsung bekerja, ada yang sekali tapi tertanam dalam tubuh gitu. Jadi misalnya saya disantet misalnya, saya tidak terasa, memang sengaja dibikin tidak terasa, memang sengaja dibikin tidak ada dampak. Coba ketanam, energi negatif itu ketanam di dalam tubuh. Ketanam, ketanam, ketanam terus. Lalu setelah beberapa kali tanaman mulai terasa nggak enak badan. Itu juga bisa. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, santetnya itu tidak ditujukan ke orang, tapi ke rumah. Jadi suatu saat saya juga pernah tuh ke rumah teman saya gitu, tuh saya kaget. Kok di rumah dia ada pohon? Jadi di dalam rumah dia itu ada pohon besar sekali. Tapi bukan pohon fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi pohonnya itu non fisik. Jadi ada pohon gede. Nah, pohon-pohonnya itu kan ada akar-akarnya, akar-akarnya kelihatan itu menembus seluruh kamar, seluruh rumahnya dia gitu. Akar-akarnya kelihatan dan itu menghisap energi hidup rumah itu. Jadi rumah itu ada ininya, ada nyawanya. Nah, kalau misalnya kalau suatu rumah sudah tidak ada nyawanya itu akan kelihatan sangat menyeramkan karena emang kayak rumah mati gitu. Jadi rumah mayat lah kalau mau diterjemahkan, agak aneh sih bahasanya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi rumah itu sudah hampir sudah hampir apa? Nah, saat itu Bapak Ibu nih, ini adalah situasi di mana ini terpaksa ya. Jadi terpaksa, saya ingat saya bilang sama dia,
sama yang punya rumah itu, "Ini rumah lo udah parah banget nih. Ini kalau lo diemin, nanti seluruh keluarga lo bisa mati," saya bilang gitu. Saya juga kaget juga sih, saya ngomong begitu. Ya karena saya menganalisa kan, menganalisa. Jadi saya tidak menganalisa dari jauh, tapi dari dekat pas saya langsung ke rumahnya gitu. Lalu dia cerita, "Terus gimana nih?" Dia bilang. Terus akhirnya saya pikir, ini nih yang paling pamungkas, yang paling cepat. Terus, saya bilang sama dia, "Kayaknya lu perlu spirit ya," saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kan, akhirnya dia setuju kan, dia setuju. Nah, spiritnya itu memang spirit yang sangat sangat ngeri lah gitu. Jadi akhirnya pohon itu, pohon yang di dalam rumah itu dimakan sama dia. Dimakan, dihabisin pohonnya. Pohonnya dihabisin, lalu segala sesuatu, binatang-binatang gaibnya juga dimakanin, dibersihin semuanya. Lalu beberapa hari kemudian tuh teman saya menemukan apa, manifestasi darah. Jadi ada darah di apa, di toiletnya gitu, di kamar mandi. Terus, dia tuh bilang sama saya, "Nggak mungkin ada darah di sini," gitu, tiba-tiba ada darah gitu. Jadi kayaknya darah itu manifestasi dari pekerjaan spiritnya itu yang makan makanan itu. Nah, itu salah satu. Jadi ternyata, setelah dicari tahu ternyata ada keluarga dekat yang tidak suka dengan keluarganya, keluarga teman saya ini, lalu menghabiskan pelan-pelan. Jadi, satu-satu dihabisin, keluarganya satu-satu dihabisin. Maksudnya dihabisin dalam arti dibuat meninggal gitu. Itu memang ada sih, memang ada. Atau, yang lebih buruk lagi sebenarnya. Jadi rezekinya dihabisin, rezekinya dihabisin. Jadi karena, santet itu sangat kreatif manifestasi dan fungsinya ya. Nah tadi itu ceritanya, ada salah satu orang guru juga, dia cerita dia tuh udah 29 tahun, dia anak pertama, usianya 29 tahun, mengalami 2 kali kegagalan pernikahan, jadi agak tragis sih memang. Lalu dia punya 3 adik dan, papanya tuh seorang pejabat lah gitu. Nah ceritanya kemarin itu Desember, setiap Desember dia cerita papanya tuh dapat bonus lah, bonusnya tuh ya ya ratusan juta lah gitu. Lalu tiba-tiba hari Senin, Januarinya, papanya mengumumkan bahwa dia ingin cerai dari istrinya, dari ibunya. Wah tuh kaget juga tuh, kaget. Dan akhirnya bener cerai sih. Jadi di usia yang sudah sangat tua gitu ya, tiba-tiba papanya itu memutuskan untuk bercerai dengan ibunya dan meninggalkan dia bersama adik-adiknya gitu. Lalu, ya itu rentetan peristiwa kan dari dia menikah, lalu, dia cerai, dia menikah lagi, dia cerai. Dari dia menjadi, single mother, orang tua tunggal dari 2 orang anak. Jadi dia dia memutuskan untuk memirah, lalu papanya sekarang juga ini gitu. Terus, dia tadi minta dilihat gitu, "Gimana nih, gimana?" Eee, dia cerita katanya temennya tuh ngelihat ada wujud ular dalam tubuhnya gitu. Lalu kalau saya lihat itu bukan ular, saya bilang sih sama dia, "Ini yang gue lihat tuh bukan ular, tapi kayak ada binatang-binatang kecil gitu, segini-segini lah binatangnya. Binatang-binatang yang bergerak-gerak di tubuhnya, cuma non fisik ya, tubuhnya itu non fisik gitu. Binatang-binatang itu non fisik." Wah itu kaget juga dia. Lalu kan saya kan jadi ngobrol-ngobrol sama dia gitu, saya perhatiin, oh muka dia berubah gitu, muka dia berubah jadi seorang wanita cantik gitu. Terus biasa lagi ke dia lagi, terus berubah lagi dia lagi gitu. Lalu saya lihat,
di tubuhnya dia itu ada ini juga, kayak ada perwujudan wanita cantik, tapi tubuhnya ular. Mungkin itu kali yang dimaksud, yang temennya lihat dia ular gitu. Nah itu bisa ditanam Bapak Ibu, itu bisa ditanam. Yang kayak gitu tuh bisa ditanam. Jadi memang dikirim, dilekatkan dalam tubuh, dan ya itu jadi manifestasi gitu. Manifestasinya bukan berarti kelihatan bahwa ada binatang-binatang gitu, enggak. Kelihatan misalnya tubuhnya tidak bisa menggemuk, tubuhnya kelihatan apa, kayak orang sakit, lalu dia juga kelihatan lemas terus kayak gitu. Manifestasi kayak gitu sih. Lalu bisa juga begini, makhluk-makhluk itu kan bisa dimasukkan dalam apa ya, dalam batu akik ya, batu akik ya Bapak Ibu ya, batu akik. Jadi misalnya kalau saya ya jahat nih, saya tangkap-tangkepin tuh apa makhluk-makhluk kayak misalnya kayak kunti, saya masukin ke batunya, lalu pocong saya masukin ke batunya. Nah, makhluk-makhluk ini saya masukin ke batunya. Lalu ketika saya ke rumah teman saya taruh aja batunya di bagian rumah dia yang dia tuh nggak mungkin sadar ada sesuatu, ada batu di tempat itu. Jadi begitu saya taruh batunya, maka makhluk-makhluk itu kan terikat dengan batu itu kan. Dia bisa keluar, cuma dia nggak bisa pergi jauh. Karena dia terikat dengan batunya. Batunya tuh kayak semacam rumah dia gitu. Atau mungkin kasarnya kayak penjaranya dia lah gitu. Kasarnya. Nah, jadi begitu begitu batunya itu saya taruh di bagian rumah dia gitu. Misalnya saya taruh di kolong tempat tidur di pojokan gitu. Kan dia nggak tahu kan kalau saya melakukan itu kan. Lalu beberapa hari kemudian tuh makhluk-makhluk itu bisa muncul di situ. Ya memang tidak tidak muncul terang-terangan, tapi perasaan-perasaan menakutkan, perasaan-perasaan nggak enak. Nah itu tuh bisa tuh timbul di situ. Itu sebenarnya salah satu bentuk santet langsung juga sih. Nah itu kayak gitu. Jadi memang kenapa kita membahas ini, karena sebenarnya kalau misalnya kita mau mau melihat melihat lebih kritis lagi, sebenarnya itu terjadi dalam dalam kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya eh, tetangga-tetangga kita atau siapa yang kita kenal, atau mungkin kita ya, atau mungkin kita gitu. Jadi harus mewaspadai juga, eh, kayak contoh tadi 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 itu barusan, tadi siang maksudnya. Ada salah satu teman saya itu dia mengeluh karena saya kok nggak bisa ini ya Pak, nggak bisa rajin gitu. Saya tuh males ngapa-ngapain, meditasi males, ikut Zoom males, ikut ikut apa-apa males gitu. Saya tuh maunya tuh, pokoknya maunya tuh kayak malas-malasan aja terus tiap hari gitu. Terus akhirnya kan saya penasaran kan, terus saya bilang sama dia, Coba kirim foto biar saya lihat gitu." Lalu kan dia kan kirim foto kan, begitu dia kirim foto saya kaget ngeliat fotonya. Terus saya bilang sama dia, "Coba Ibu baca ini gitu, baca." Ya sederhana sih, saya suruh dia untuk mengulang-ulang, "Semoga semua makhluk bahagia 10.000 kali," gitu selama 5 menit. Lalu dia ulang-ulang kan, begitu dia ulang-ulang, saya minta dia selfie lagi, karena kan saya nggak bisa lihat dia kan, cuma pakai WA doang, nggak pakai video gitu. Saya ngeliat selfie, oh lebih baik sih, cuma lebih baik aja, tidak tidak membaik gitu. Akhirnya kadang-kadang kalau kasus-kasus kayak gitu kan ada beberapa yang bisa disebut sebagai bom. Jadi bom itu kan artinya negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi ada beberapa bom-bom itu jadi semacam kayak energi positif nih Bapak Ibu. Misalnya energi positif segini. Itu dipadatkan, 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 dipadatkan sampai kecil, 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 kecil gitu. Nah, itu kalau dikirim, kalau atau misalnya saya udah kecilin nih energinya nih, tadi energi positif. Jadi yang energi positif yang gede itu dikecilin kan jadi padat kan dia. Terus misalnya kalau
saya tujukan kepada seseorang, misalnya ke Pak Terian nih, saya kirim nih, pakai foto Pak Terian saya kirim. Itu jadinya bom, tapi bomnya itu energi positif. Jadi begitu saya kirim, itu jatuh ke Pak Terian, ke rumahnya, atau dimanapun dia berada sekarang gitu ya. Itu kan menjadi satu ledakan energi positif ke semuanya gitu. Nah, ledakan energi positif ini, kalau energi negatif kan ledakannya menghancurkan. Nah, kalau ledakan energi, sorry, kalau energi negatif kan ledakannya menghancurkan kan. Kayak bom itu kan negatif itu. Tapi kalau positif, begitu dikirim meledak, itu semuanya jadi tiba-tiba. Jadi kalau rumah tuh kan, misalnya ketutup sama energi negatif nih, begitu dibom energi energi positif, hilang dia. Nah itu kayak gitu. Tapi itu hanya kalau terpaksa aja ya, terpaksa aja karena pembuatan pembuatan bom energi positifnya memang katanya agak aneh. Pembuatan bom energi positif itu butuh waktu untuk memadatkan energi energi itu butuh waktu emang dan tidak mudah gitu. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan itu bisa ditanam juga sih, bisa bisa disimpan gitu. Bom-bomnya itu disimpan-simpan dulu sampai berapa gitu. Terus kalau perlu tinggal dikirim-kirim gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi itu bentuk-bentuk santet, mungkin pengiriman energi lah, pengiriman energi ya, pengiriman energi negatif itu santet jatuhnya. Tapi kalau pengiriman energi positif itu jatuhnya healing. Atau bisa juga begini, ini kalau pengobatan tuh orang-orang kreatif sih emang. Pengobatan itu kreatif. Jadi ada juga bentuk, tapi ini contoh contoh dari energi positif ya Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh lagi Pak Terian nih, biar gampang. Jadi saya kirimkan benih-benih kehidupan. Jadi saya bentuk program dulu berupa benih-benih kehidupan gitu. Lalu saya mulai kirim-kirimkan ke mana? Ke Pak Terian gitu. Lalu kemudian benih-benih itu nanti tumbuh di sekitar Pak Terian. Entah saya kirim ke cakranya atau ke auranya atau ke rumahnya gitu. Itu tumbuh dan memberikan satu dampak positif di mana dia tumbuh. Nah, itu namanya benih-benih kehidupan. Nah, itu kayak gitu. Jadi istilahnya itu macam-macam bom energi positif, benih-benih kehidupan positif. Lalu, nah kalau udah pro itu dia bahkan bisa mengirim eh, makhluk-makhluk positif. Itu kalau udah pro sih. Jadi santet juga sebenarnya bisa juga. Tapi kalau santet bedanya mengirimkan makhluk-makhluk negatif. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar, salah satu makhluk negatif yang biasa dipakai untuk menyantet orang itu nama makhluknya, nama spiritnya Banaspati. Banaspati itu ada berbagai warna ya. Banaspati merah, hitam, kuning. Nah itu, tapi tidak pernah ada Banaspati hijau. Itu agak aneh juga sih. Banaspati putih juga tidak ada. Jadi umumnya merah dan hitam umumnya itu. Nah itu Banaspati itu dia makhluk yang ini sih, makhluk yang ngeri. Mungkin kalau di Bali itu leak lah. Tapi kalau Banaspati itu seluruh seluruh tubuh. Jadi kalau kadang-kadang kalau misalnya sangat kuat ya, kalau misalnya manifestasi energinya sangat kuat itu kayak kayak ada sesuatu jatuh gitu ke mana ke atas genteng kita gitu. Itu kayak gitu. Jadi di genteng kita tidak ada pohon, lalu letak rumah kita tinggi misalnya, tidak mungkinlah orang-orang tuh nyampe untuk melempar-lempar sesuatu ke genteng kita yang tinggi. Tiba-tiba ada suara, wah, gitu. Nah itu kayak gitu tuh, manifestasi bisa begitu. Atau ditanamkan di, uh, jadi kan para penyantet itu kan kreatif-kreatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia tidak bisa menyerang Bapak Ibu, dia akan menyerang keluarga. Kalau dia nggak bisa nyerang keluarga, dia akan nyerang rumah.
Kalau dia nggak bisa nyerang rumah, dia akan nyerang pekarangan. Kalau dia nggak bisa nyerang pekarangan, dia akan nyerang beberapa tetangga kita tuh, depan, kiri, kanan, belakang. Pokoknya sampai kita lihat aja bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres, kayak gitu. Atau kalau dia tidak bisa nyerang itu, mereka nyerang ini apa piaraan kita. Pokoknya kreatif bener deh pokoknya. Dan nyerangnya tuh nggak sekali gitu, tiap malam nyerangnya. Tiap malam dikirim, tiap malam dikirim, dikirim, dikirim gitu sampai ya misalnya 40 malam lah gitu, kayak gitu. Jadi mereka emang orang-orang yang kreatif, lalu orang-orang yang tekun, orang-orang yang punya apa ya, punya semangat tinggi gitu. Makanya harus hati-hati. Nah, kalau kembali begitu, kalau saran saya nih, saran saya nanti habis ini kita ngobrol aja gitu. Ini yang waktu itu Bapak Ibu yang bentar-bentar ya. Nah, ini ya kalau nggak salah ya. Nah, misalnya contohnya ini nih. Contohnya afirmasi ini. Nah, ini. Jadi ini untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Untuk mencegah. Jadi kadang-kadang contoh gini, kita tidak punya masalah nih. Lalu kita keluar ya, keluar rumah. Lalu kita bertemu dengan orang-orang yang bermasalah. Kadang-kadang auranya itu, aura kotor mereka tuh nempel sama kita gitu. Nah, ini jadi harus dibersihin juga kayak gitu. Atau seperti latihan yang pernah kita lakukan itu, jadi yang pertama itu kita buka cakra kedua tangan kiri, di telapak tangan kiri, lalu mahkota, lalu buat perlindungan. Jadi tiga itu aja. Nah, itu bisa sedikit melindungi kita lah gitu dari hal-hal yang negatif. Kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau bisa waspada. Jadi kayak gitu. Kalau simpelnya lagi adalah ya udah berusaha dekat aja terus sama Tuhan gitu. Berusaha mendekat terus sama Tuhan, lalu ya mohon supaya kita selalu dilindungi dan dibersihkan dari semua yang negatif. Kayak gitu sih. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada tanggapan Bapak Ibu atau yang mau cerita atau ada beberapa kasus santet yang Bapak Ibu ketahui atau apapun gitu. Silakan Bapak Ibu supaya tidak membosankan. Kayak gitu. Iya. Hmm. Gimana, Pak? Oh, Mas, Gimana, Pak? kalau misal Hmm. tiba-tiba kayak kan ya ini sih saya sih ya cuman cuman baca-baca gitu baca ya di Google apa itu kan katanya santet itu kiriman kan untuk ke rumah Pak ya Hmm. itu bisa kayak misalnya keran ledeng itu loh Pak sering bocor Hmm. tebak tiba-tiba bocor terus apa ya biasanya kalau di saya tuh yang sering itu pompa gitu Pak tiba-tiba kumat gak Hmm. hidup gitu loh. Padahal Ya. baru Hmm. diperbaiki paling cuma selisih 1 bulan Hmm. gitu. Hmm. Jadi ada lagi kayak
Iya. Kemana bateriannya? Hilang. Jadi memang ada semacam hubungan arus pendek sih. Namanya juga energi ya. Ada hubungan arus pendek. Dan memang pengaruh ke ya ke ini ya. Ini kayak gini aja nih. Ini kalau energi Bapak Ibu cukup negatif, kalau Bapak Ibu cukup negatif, ini cepat rusak HP-nya. Itu agak aneh juga tuh. Dulu saya juga mengalami itu gitu. Jadi kalau energi kita sangat negatif, kita tuh merusak merusak apapun yang ada di rumah. Kalau kita sering nonton TV ya ntar TV-nya cepet rusak. Kalau kita pakai alat yang lain, pokoknya kita tuh jadi perusak lah intinya. Itu nyata juga itu, bener itu. Kalau energi kita sangat negatif ya. Dan justru sebaliknya, kalau energi kita sangat positif, itu kita akan membuat apapun yang kita sentuh, dimanapun kita itu jadi semua tuh jadi lebih bener lah dengan adanya kita gitu. Jadi makanya kualitas energi diri itu pengaruh banget. Dan Bapak Ibu pasti tahu ada beberapa orang ya, kalau kita bicara soal energi, ada beberapa orang kalau kita dekat sama dia itu kita nggak pengen lama-lama. Ya, apa ini? Kalau deket sama dia tuh kita nggak pengen lama-lama, maunya pergi aja kalau kalau deket-deket sama dia. Tapi ada beberapa orang yang Bapak Ibu kalau deket sama orang itu, Bapak Ibu merasa nyaman. Nah, orang yang membuat kita nyaman itu biasanya energinya lebih tinggi dari kita. Nah, kalau orang-orang dengan energi yang lebih rendah, nah dia akan membuat, jadi kita kayak kesedot gitu loh energinya sama dia gitu. Pasti ada itu orang-orang kayak gitu dimanapun ya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh membuat ya jadi ini aja, jadi ngeri orang-orang kayak gitu. Dan sebaiknya memang dihindari sih orang-orang yang berenergi rendah gitu. Kalau orang-orang yang berenergi tinggi sebaiknya dideketin supaya kalau orang Jawa bilang tuh bisa memberikan berkah lah, apa istilahnya, ngarak berkah atau apa gitu kalau orang Jawa bilang tuh, orang-orang yang energinya tinggi gitu. Atau kalau kalau kita tahu rumusannya begitu ya Bapak Ibu sering-sering aja gitu, sering-sering menghimpun energi positif, menghimpun ya, menghimpun energi positif gitu. Itu benar-benar menghimpun Bapak Ibu. Jadi eh, kalau saya bangun pagi kan saya keluar, kebetulan di depan rumah saya kan ada banyak pohon tuh. Jadi saya minta izin sama pohonnya, minta izin ini dalam bahasa kita lah gitu. Mohon izin supaya energi kamu tuh saya pakai ya untuk kesehatan saya gitu. Terus ya habis minta izin lalu kita meditasi. Ntar terasa tuh, kalau saya sih terasa bahwa setelah meditasi 5 menit aja gitu, perasaan saya jadi lebih baik, energi saya jadi lebih kuat gitu. Itu nanti kalau Bapak Ibu sudah lebih pro, ntar himpunan energinya bahkan bisa pakai radius 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 5 meter, radius 7 meter, radius 10 meter, 20 meter gitu. Jadi dalam radius 20 meter misalnya kalau udah sempurna nih ilmunya, itu kita bisa menghimpun, ya kita bisa pilih sih, misalnya seluruh tanaman yang ada dalam radius 20 meter gitu. Ntar kita himpun energinya buat buat kesehatan kita, buat tenaga kita. Tapi kalau bisa orang-orang yang sudah mampu ini orang-orang baik ya. Kalau orang-orang baik itu ntar digunakannya buat hal-hal yang baik. Nah, kalau orang-orang yang tidak baik tuh, wah itu ngeri itu. Nanti dia, itu disebut santet juga sih sebenarnya. Jadi dari seluruh manifestasi energi Bapak Ibu, pohon, apa, binatang itu, yang paling cepat itu manifestasi energi manusia. Jadi menghimpun energi manusia. Yang menghimpun ini dalam bahasa lainnya menarik energi. Jadi kita tarik seluruh orang tuh, orang-orang tuh energinya
untuk menjadi energi kita gitu, ditarik. Nah, itu santet juga itu sebenarnya. Karena dihisap, energi kita dihisap gitu. Nah, itu kayak gitu. Wah, itu kalau misalnya orangnya baik itu dia sih menghisap seperlunya aja sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau orangnya jahat, udah isep sebanyak-banyaknya tuh supaya dia hari ini fit buat buat tenaganya dia lah gitu. Itu sangat bisa itu, sangat bisa. Ya, gitulah. Kalau udah kalau udah ngomongin dunia magic emang logikanya tuh tertembus gitu loh. Jadi kadang-kadang segala sesuatu tuh bisa jadi sesuatu yang tidak masuk akal tapi sangat efektif gitu. Gitu Bapak Ibu. Tapi yang mudah-mudahan kita terhindarilah dari hal-hal kayak gitu. Tapi terhindari dalam arti ya kita masih terlindung dan hal-hal seperti itu banyak banget terjadi di masyarakat. Saya sering sekali melihat fenomena mungkin disebutnya kayak vampire energi ya. Jadi misalnya orang-orang yang ke gereja gitu. Jadi ternyata ada beberapa orang yang ke gereja itu cuma untuk menghisap energi-energi yang ada di gereja, ke orang-orang ke gereja untuk dia, untuk dikonversi menjadi energi yang dia butuhkan gitu. Buat energi kerejekian atau tenaga dalam atau healing gitu. Ya, namanya juga ilmu ya. Maksudnya kayaknya nggak ada tuh orang yang nggak punya ilmu yang dia nggak gunakan. Makanya tergantung ilmunya tuh ilmu apa gitu. Makanya dulu saya ingat saya pas di gratitude itu saya bilang kalau bisa jangan jadi orang baik doang. Kalau bisa jadi orang baik dan sakti. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang baik dan sakti, itu Bapak Ibu terlindung sekaligus bisa melindungi gitu. Ya kayak gitulah kan ada orang-orang yang harus kita lindungi kan. Ada Bapak Ibu nggak tahu caranya itu agak repot sih. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya mau diskusi atau hal-hal yang lain. Pak, maaf Pak, tadi Oh connection iya, saya jelek Pak. oh iya, Berarti iya. itu anu Pak ya, apa energi energi dari kita sendiri yang buruk ya? Oh iya, kalau energi kita buruk, kita membawa keburukan, Pak, ke sekitar kita ya. Kalau energi kita buruk. Tapi kalau kita energinya positif, kita memberikan berkat dimanapun kita. Jadi kita bisa Iya, jadi membawa, iya. aneh memang Pak itu ya. Kayak ledeng itu kumat Pak, bocor gitu. Hmm, Nah, terus begitu saya mau panggil tukang ledeng, itu nggak hmm, lama itu nggak bocor Pak. hmm. Aneh gitu. Kadang-kadang kok kok gini ya? Cuman saya pikir apa apa itu. Nah, terus Ah, ya, ada ya. lagi Pak. Muncul kayak binatang-binatang gitu. Saya kan sering baca katanya. Ya ini Hmm, kan hmm, cuman hmm. baca Pak ya. Ya, Cuman ya. kadang-kadang tuh jadi pikiran saya itu kemana-mana gitu loh. Iya, benar, benar, benar. Muncul kayak kayak apa muncul apa itu kaki seribu bukan kaki seribu apa kalajengking bukan kalajengking apa Ya, lipan ya lipan lipan terus ya. katanya apa ada cicak itu Pak cicak yang tembus pandang itu loh katanya Pak Oh iya, iya. itu katanya bisa bisa dipakai katanya jadi kan pikiran saya tuh lihat binatang tuh kadang-kadang jadi kemana-mana gitu Pak gimana sih sebenarnya yang benar gimana Pak. Ya, jadi ini saya cerita dulu nih, sesuatu yang sederhana sebenarnya, cuma yang cukup efektif. Jadi kan karena kan saya bawa motor ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu yang mengesankan selain ditilang, itu adalah ban bocor. Ban bocor.
itu cukup mengesalkan. Dulu saya hitung-hitung kayaknya saya beberapa kali lah itu ban bocor dan itu memang mengesalkan sih. Lalu ceritanya saya mulai belajar keilmuan gitu. Lalu ketika saya belajar keilmuan proteksi, saya kaget tuh. Semenjak saya belajar itu, ban saya nggak pernah bocor sampai sekarang. Itu aneh juga tuh. Ya itu mungkin wujud ya, wujud wujud dari apa? Dari keilmuan kita gitu. Itu wujudnya, wujud katanya gitu. Nah, Bapak Ibu kan udah punya api putih nih. Api putih udah punya itu dipergunakan aja. Jadi disebarkan misalnya misalnya Bapak Ibu meditasi sebentar tuh divisualisasi aja bahwa energi api putih itu melindungi keluarga Bapak Ibu, gitu. Melindungi atau kalau mau simpelnya gitu ya, kalau kita membuat perlindungan setiap hari kan agak repot ya. Di itu aja, belajar aja, belajar keilmuan api putih aja. Jadi nanti bisa bisa apa? Bisa melindungi diri sendiri atau di ya itu misalnya kalau pakai berkat Tuhan kan dampaknya lebih luas. Jadi berkat Tuhan bantu, misalnya afirmasinya berkat Tuhan bantu untuk melindungi semua barang-barang di rumahku sehingga barang-barang ini bebas dari energi negatif. Jangankan itu ya Bapak Ibu. Nih, saya kasih contoh nih. Aduh ini konyol sekali. Ini saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini apa ya? Sorry sorry. Ini contoh doang, contoh tidak bermaksud apa-apa ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, tahu ya. Ini ini kalau Bapak Ibu salurkan energi positif ke sini semua, ini jadi lengket Bapak Ibu. Ini jadi lengket. Ini akan susah keluar gitu. Ini akan susah keluar nih. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita lengah ya, kita kan sering banget tuh alamin. Kita mau belanja sebenarnya, cuma mau belanja ringan aja. Tapi begitu sampai di tempat itu, habis duit kita jadi belanja ini itu. Nah, itu karena tidak dilindungi. Nah, contoh sederhananya begitu. Jadi, Bapak Ibu kalau mau praktek, ini praktek beneran ini. Itu salurin aja api putih ke mana? Ke dompet itu. Kita salurin, niatkan supaya api putih ini membersihkan semua yang negatif di dompet. Itu coba lihat nanti. Ada pengaruhnya apa enggak? Atau kalau Bapak Ibu bawa motor atau bawa mobil gitu, salurin aja api putih ke mobil itu gitu. Niatkan untuk membersihkan semua yang negatif. Itu juga bisa, itu salah satu praktek spiritual sih. Tapi tentu saja tujuannya harus baik ya. Tujuannya harus baik. Kalau mudahnya Pak Yohanes ya dengan berkat Tuhan. Kalau rekening susah Pak, terlalu digital Pak. Rekening, mengirimkan energi ke rekening itu terlalu digital ya. Tapi tadi ceritanya ini sesuatu yang aneh juga tuh. Tadinya saya nggak percaya kalau setiap bank, bahkan eh, KPC, kantor cabang pembantu, KCP, sorry, KCP, bank-bank, bahkan ATM itu ternyata ada yang jagain ternyata. Ada yang jagain, maksudnya ada semacam kayak energi atau makhluk itu yang jagain. Ya logika banget sih. Logikanya adalah supaya ya aman. KPC-nya itu aman, kan kantor cabang pembantu kan. Itu supaya aman. Makanya bank-bank di Indonesia tuh minim kasus-kasus perampokan gitu minim banget. Ya karena
dari banknya tuh udah menghubungi orang-orang yang pintar lah gitu untuk melindungi banknya, dan itu ternyata emang benar itu. Ya percaya nggak percaya ya. Saya juga kaget juga sih tadi pas saya ambil ATM. Ih, ternyata bank ini ada juga. Ada ininya, ada pelindungnya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau Pak Yohanes mau dampak yang lebih dalam memang pakai itu Pak, berkat Tuhan Pak, berkat Tuhan. Sama ini kalau kalau Bapak tahu itu yang Oppo Ono Ono apa sih itu? Yang I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you diulang-ulang. Cuma pakai berkat Tuhan ya Pak. Jadi afirmasi dulu berkat Tuhan bantu untuk proses saya membersihkan semua yang negatif dalam dalam apa dalam keluarga saya. Atau kalau misalnya Bapak punya teman, ini salah satu teknik healing juga, jarak jauh, jadi ambil aja fotonya dia, taruh di depan Bapak, terus mulai Bapak bersihkan gitu. Bapak bersihkan, disapu-sapu aja begini Pak. Tapi niatkan berkat Tuhan membantu proses pembersihan ini gitu. Ya udah, habis itu lepas aja, nggak usah mengharapkan apa-apa, biar berkat Tuhan aja yang bekerja. Jadi foto di depan Bapak disapu-sapu aja gitu, sapu-sapu. Dan itu juga bantu juga sih. Oh boleh Pak. Ya api putih kan karena Bapak udah punya ya, Bapak Ibu udah punya. Ya kalau udah punya, pergunakan aja. Saya dengan senang hati dan dengan bangga melihat Bapak Ibu itu menggunakan api putih buat kebaikan. Ya saya senang-senang aja pasti. Silakan pergunakan keilmuan untuk sesuatu yang baik gitu. Kalau ngerti ya kenapa enggak gitu. Ya berkat Tuhan itu juga, berkat Tuhan itu kan gratis, dapat dipergunakan oleh siapapun, dan mudah-mudahan dipergunakan untuk ini ya, untuk kebaikan. Kadang-kadang orang pergunakan berkat Tuhan untuk kejahatan sih. Tapi ya nanti karma ditanggung sendiri lah. Jadi Pak Yohanes pasti tahu kalau di Flores itu bahkan pencuri itu sebelum dia kerja dia tanda salib dulu. Ya Itu itu kan dia saya harus tidak tahu itu dia harus jokes minta apa enggak itu. dia harus minta perlindungan supaya jangan jatuh. Supaya jangan gagal gitu Pak, minta perlindungan Tuhan supaya pekerjaan saya malam ini jangan gagal gitu. Kayak gitulah. Iya, itu juga. Ini juga bisa. Tapi ya lebih baik mengikuti kaidah umum lah gitu. Maksudnya kalau memang pergi ya pakai masker. Tapi mungkin mungkin tadi Pak Yohanes lupa atau gimana ya udah. Tapi selanjutnya ya pakai masker aja. Iya, saya kan lupa pakai masker. Iya, Kaget sudah di dalam rumah sakit, ya sudah, mau iya, tidak mau iya. Kalau lupa harus. dimaafkan lah. Kalau lupa. Tapi kalau sengaja, nah kalau sengaja ini yang kadang-kadang Enggak, enggak sengaja kok. iya, kayak gitu sih. Ya Ini semoga ilmuwan saya kita Pak bermanfaat. Toyo, Oh iya, silakan Pak. tadi kan saya baru masuk, saya tidak tahu apa percakapan sebelumnya kan tadi bilang soal santet-santet ini ya. Hmm, hmm. Santet ini santet ini ya banyak kali juga membuat persoalan yang membingungkan karena ada yang melakukannya itu kadang-kadang ada yang kesurupan, bukan kerasukan ya, macam kerasukan Iya. itu seperti apa itu? Itu bisa dibenarkan kan itu? Memang bisa orang datang yang santet Eh, itu merasuk, rohnya bisa masuk di roh orang yang disakiti atau gimana? kan kita kan memang mendapatkan sedikit informasi tentang hal itu ya Pak. Jadi kasus di sekolah itu ada satu anak.
kerasukan. Ya pokoknya kan anak-anak ngertinya itu kerasukan gitu. Lalu, akhirnya adalah 1, 2 orang yang selalu dimintain bantuan untuk hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata hari itu spesial, spesial karena ternyata ada banyak kasus kerasukan yang tidak selesai, Pak. Maksudnya tidak ditangani selesai, lalu kalau sudah mulai sadar-sadar, ya udahlah ditinggal. Padahal dia masih setengah sadar sebenarnya, dia masih setengah sadar. Lalu, beberapa minggu kemudian, orang yang sama nih, orang yang sama. Jadi ternyata setelah dikorek-korek sama temennya kan, kalau antar murid kan lebih gampang cerita daripada ditanya sama guru ya, Pak. Jadi ternyata si anak ini yang kerasukan ini bisa melihat lalu dia sadar kalau dia lewat toilet perempuan itu selalu ada sesuatu di situ gitu. Nah, untuk dia tuh itu tuh kayak menjijikan atau gimana gitu. Lalu ketika dia kerasukan itu ternyata dia melihat bahwa makhluk itu mendekati dia, Pak. Jadi makhluk itu ke kelas dan mendekati dia. Ya udah dia teriak-teriak lah jadinya lah. Jadi sebenarnya dia nggak kerasukan, tapi dia melihat ada makhluk yang mendekati dia gitu. Dan dia merasa bahwa ada maksud tidak baik dari makhluk itu sama dia gitu. Jadi sebenarnya kasus kerasukan itu banyak banget banyak banget ininya, tergantung gitu, tergantung. Kalau misalnya contoh lain, ada beberapa yang dibawa ke dunianya gitu. Jadi misalnya ada satu makhluk nih, dia melihat orang, misalnya dia kan bisa lihat energi ya kalau makhluk gitu kan. Jadi dia melihat ada 2 orang nih di kelas nih, yang energinya lemah, mungkin mendekati sakit kali ya. Terus dia deketin, akhirnya dia tarik tuh. Ada sesuatu, jadi ada sesuatu dalam diri kita yang namanya sukma. Itu bisa diculik, Pak, sukmanya. Sukma kita itu bisa diculik. Sukma itu ternyata bagian dari jiwa, jadi kayak semacam pecahan-pecahan jiwa gitu. Percikan-percikan jiwa lah kalau bahasanya kan, kalau jiwa kan cahaya ya. Jadi percikan cahaya itu ditarik gitu. Nah, itu juga terjadi salah satu kasus santet begitu. Misalnya contoh, saya tidak suka sama bapak nih, terus sama bapak saya ambil, saya tarik, terus saya taruh di kaki saya taruh di sepatu saya gitu. Saya injak-injak tiap hari kan. Nah itu perasaannya, nanti tuh bapak kalau ketemu saya tuh kayak gimana gitu. Karena kayak dirinya kayak diinjak-injak gitu, kayak gitu rasanya. Lalu ada beberapa kasus juga begini, saya suka dengan perempuan ya, saya tarik sukmanya, perempuan itu, saya taruh di hati saya. Sukma itu saya taruh di hati saya kunci di sini. Nah itu, perempuan itu yang tadinya tidak pernah memikirkan saya, bahkan tidak kenal ya, itu mulai cari tahu saya gimana, saya lagi ngapain. Itu kayak gitu tuh. Jadi memang sekali lagi dampak santet ini sangat luas ya. Sangat luas, sangat apa gitu. Jadi memang kalau dipikir apakah ini satu topik yang harus kita mengerti, ya penting tidak penting juga sih. Tapi kan sekali lagi kita pengen hidup kita menjadi lebih enak lah, lebih gitu, lebih nyaman. Kadang-kadang orang nggak suka sama kita, itu kalau kita tahu, jadi gini, kalau orang nggak suka sama kita, serba salahnya adalah kalau kita tahu itu masalah. Kalau kita tidak tahu, itu tambah masalah. Nah, itu kayak gitu. Jadi kayak orang di belakang kita gitu loh, ngomongin kita misalnya atau apa. Kan kita nggak tahu tuh. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu ya sebenarnya tidak penting. Maksudnya kita kan cuma ingin bekerja ya, kita cuma ingin bekerja dengan baik gitu. Tiba-tiba ketemu masalah-masalah yang kayak gitu. Ini jadi membingungkan jadi. Ya harus gimana coba? Harusnya nggak ketemu, harusnya. Nah, jadi orang-orang kayak gitu tuh
Kalau kita meninggikan vibrasi kita dengan banyak berdoa, banyak meditasi, banyak zikir, banyak latihan, terus vibrasi kita di sini tuh. Kita nggak ketemu sama orang kayak gitu kan, mereka energinya lebih rendah. Kita nggak ketemu. Jadi kita dihindarkan dari masalah-masalah yang tidak penting gitu. Ini triknya begitu. Tapi kalau energi kita rendah, jarang berdoa, jarang meditasi, jarang latihan, gitu. Energi kita rendah kan, ya kita pasti ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Maksudnya orang-orang yang juga berenergi rendah, kayak gitu. Jadi tinggikan energi kita, lalu kita nggak ketemu dengan orang-orang seperti itu, kayak gitu. Hmm. Halo Mas, Halo, silakan, silakan. boleh nanya? Boleh nanya? Boleh, boleh. Ini kan lagi berbicara tentang santet ya. Mm-mm. Itu kan suara blubek-blubek apaan tuh, Mas? Oh biasa, lagi bikin es sirup. Iya, gimana Mas? Gimana? Saya kira bunyi-bunyi itu mantra santet. Itu kan kalau di dalam ajaran Islam itu di dalam itu ada keterangan gini, barang siapa yang beriman sebesar biji sawi atau sebesar atom tidak akan terkena sihir, termasuk sihir itu kan termasuk santet juga. Tuh, Mas. Itu penjelasan itu gimana tuh? Ya memang namanya iman ya Mas. Iman itu kan sebenarnya walaupun dia wujudnya kecil, tapi artinya besar. Iman namanya juga iman gitu. Jadi ada salah satu kasus gini Mas, ada seorang yang bisa melihat gitu. Nah kemudian dia nggak sengaja dia kumpul sama teman SD-nya gitu. Terus dia ngelihat teman SD-nya itu ada rantainya Mas, ada rantainya. Terus dia bilang dong, itu tuh di leher lu tuh ada rantai, lu nggak ngerasa ya? Terus tiba-tiba teman SD bilang, ya gue udah tahu itu. Hah, serius lo? Ya gue udah tahu, teman-teman gue juga banyak bilang kayak lo. Tapi gue nggak peduli, kata dia gitu. Gue nggak peduli. Ya pokoknya apapun yang orang bilang. Tapi kalau gue yakin gue deket dengan Tuhan, gue yakin kok nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Tapi bukan berarti rantainya hilang ya. Jadi bukan berarti rantainya hilang gitu. Cuma dia, keyakinan ini kan bisa disebut sebagai iman. Iman akan Tuhan itu lebih kuat daripada semua itu. Lebih kuat. Nah, itu salah satu kasusnya begitu. Tapi kalau diperhatiin, seperti penyakit yang perlahan-lahan sembuh. Penyakit yang perlahan-lahan sembuh itu ntar begitu. Jadi kan kita kan mengalami naik turun kehidupan ya. Naik turun. Kadang-kadang pada saat kita ada di titik yang rendah tuh, yang di bawah tuh, itu kita bukan kitanya sebenarnya yang diuji, tapi iman kita yang diuji. Jadi lebih pada saat kita ada di titik rendah itu ujiannya itu ujian iman terus gitu. Ujian iman itu gimana ya? Jadi apakah kita masih tetap berdoa atau mendekat pada Tuhan pada saat kita ada di titik-titik rendah gitu. Untuk beberapa orang memang mereka justru termotivasi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Untuk beberapa orang. Tapi untuk banyak orang mereka malah meninggalkan Tuhan itu pada saat mereka ada di titik-titik rendah gitu. Nah, orang-orang yang tetap memilih untuk dekat dengan Tuhan di titik-titik terendahnya itu, nanti mereka akan dapat kayak semacam satu karunia dari Tuhan untuk bisa melewati semua itu, melewati semua. Jadi ibaratnya dia memang mungkin takdirnya harus melewati dan tertusuk duri ya Mas. Tapi pada saat dia tertusuk duri itu dia pakai sendal, jadi dia tetap kuat gitu. Nah kekuatan ini kan ada dua kalau saya mengertinya, disadari dan tidak disadari.
Jadi kayak semacam kekuatan ketabahan itu disadari atau tidak disadari gitu. Itu kalau di Injil Mas disebutnya iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu kecil banget, tapi kalau kita punya iman sebiji sesawi, di Injil itu dikatakan kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa memindahkan gunung. Ya mungkin itu artinya tidak seharfiah itu ya. Tapi dalam arti kalau kita dekat dengan Tuhan, apa sih yang nggak bisa kita hadapi gitu? Apa sih? Masalah apa sih yang nggak bisa kita hadapi kalau kita bersama dengan Tuhan? Ada yang mengatakan kayak gitu juga gitu. Di satu sisi setuju juga sih saya sih. Banyak orang yang bahagia dalam hidup yang apa tuh Mas? Itu tebu tuh ya. Banyak orang yang bahagia dalam kekurangannya. Tapi kan itu kekurangan orang lain bilang. Mungkin buat dia, saya sih kekurangan atau kelebihan nggak masalah asal saya bersama Tuhan gitu. Saya sih mengertinya gitu sih Mas. Jadi ya apa ya? Keberserahan, keberserahan, kepercayaan, keimanan, apalagi bahasanya ya. Walaupun memang kadang-kadang Tuhan itu kan sangat abstrak ya, sangat abstrak. Tapi kadang-kadang cinta kepada sesuatu yang abstrak tapi pasti itu lebih baik daripada yang nyata tapi nggak pasti. Kayak gitu. Termasuk juga ya itulah intinya pada saat-saat susah pasti kan saya yakin setiap orang tuh akan ya adalah saat-saat kita merasa susah hidupnya gitu. Tapi kita bisa melalui semua itu. Kalau di Kristen atau Katolik itu Mas ada cerita tentang itu, jejak langkah. Jadi jejak langkah tadinya ada 2 jejak langkah gitu, dia dengan Tuhan. Tapi ada waktu-waktu di mana dia sendiri kok dia menemukan hanya ada 1 jejak langkah. Terus dia berpikiran salah, dia berpikir bahwa pada saat itu Tuhan meninggalkan dia gitu. Lalu ketika dia ngomong sama Tuhan, ternyata kata Tuhan, pada saat kamu susah, kamu melihat 1 jejak langkah itu, aku mengendong kamu. Gitu. Pasti Bapak Ibu tahulah cerita itu, jejak langkah gitu, footprints. Jadi ternyata kalau kita beriman itu pada saat kita susah itu kita justru ada dan sangat dekat dengan Tuhan nih, pada saat itu. Tapi kadang saya memahaminya lebih dalamnya gini Mas, ini agak aneh juga sih nih. Pada saat kita bertafakur atau berjibaku ya, berjibaku atau ada pada jalan Tuhan, itu itu nanti Tuhan itu kita dan Tuhan itu saling saling mendekat ternyata gitu. Jadi kalau kalau kita sangat sangat rindu ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan juga sangat rindu ingin dekat dengan kita. Gitu. Itu memang bingung sih. Kalau dalam prakteknya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering memakai berkat Tuhan ya, berkat Tuhan itu kan cuma-cuma tuh. Bapak Ibu tahu kan cuma-cuma kan. Nah, itu kalau Bapak Ibu sering memakai berkat Tuhan, itu berkat Tuhan nanti dekat sama Bapak Ibu. Dan deket dan terasa banget itu berkat Tuhan terasa. Jadi misalnya nanti kalau sudah itu nanti Bapak Ibu tinggal bilang sederhana aja, berkat Tuhan bantu dalam pekerjaanku hari ini. Wah itu nyata sekali itu. Kalau sudah jadi ya ilmunya ya, kalau ilmunya udah jadi. Berkat Tuhan bantu aku menghadapi segala masalahku. Gitu. Terus sertakan berkat Tuhan pada apapun. Itu ntar nyata itu, nyata. Ya senyata senyata saya melihat Mas Chandra. Iya kayak gitu tuh. Iya,
Iya, iya itu Pak. Cuma itu harus diimani ya Pak. Imani. Bapak tahu Oke nggak? Mas. Oh ya silakan Mas. Itu Enggak, kalau lanjut Mas. kalau Bapak Ibu belajar oh, aura 8 penjuru, itu filosofinya adalah Tuhan Tuhan tidak akan Tuhan tidak akan menciptakan manusia jika dia tidak memberikan rezeki pada manusia yang dia ciptakan. Itu filosofi dari keilmuan aura rezeki 8 penjuru. Jadi kita harus yakin sekali, kita harus yakin bahwa dengan kita diciptakan di dunia ini, Tuhan itu juga menyertakan rezeki bersama kita. Tuh. Itu filosofinya tuh keilmuan itu. Jadi dengan begitu nggak usah takut tentang rezeki ya. Kerja aja yang benar, kerja aja sebaik-baiknya, berusaha aja. Nanti bersama Benar dengan Mas. itu rezekinya ada. Pisang goreng tuh Mas ya. Pisang goreng Mas. Kagak ada pisang goreng, adanya es nih. Sama Oh, sama kentang goreng. oh kentang goreng. Itu makanan Londo itu. Makanan Rezeki Londo itu anak Mas. soleh. Lagi duduk tahu-tahu datang es, lagi duduk tahu-tahu datang usus usus crispy sama kentang Wah, goreng. mantap ya. Luar biasa itu. Kalau tadi yang Pak Toyo cerita mengenai pohon itu Pak ya, Oh, saya jadi teringat sepupu saya Pak. apa tuh? Jadi sebelum sebelum istilahnya apa ya, kejadian yang menimpa saya itu, Mm-mm. sepupu saya itu pernah bermimpi Pak. Dia itu pernah bermimpi di rumah saya dan tempat kerja itu kan jadi satu ya, cuman Mm-mm. dibatasin tembok aja gitu loh. Mm-mm. Itu katanya di dalam rumah itu ada pohon yang besar sekali. Hmm. Nah, terus di pohon itu kayak keluar anak kecil-kecil banyak gitu loh. Nari-nari itu di dalam rumah itu. Terus dia cerita itu ke pendetanya. Ya kebetulan kan Kristen. Dia dia cerita ke pendetanya, pendetanya bilang, "Aduh, udah susah itu karena sudah mengakar dan besar gitu." Jadi Hmm. ingat cerita itu, Pak. Jadi, waduh, berarti benar memang apa yang dimimpikan sepupu saya ini sama kejadian yang Pak Toyo itu kok mirip ya, berarti memang benar itu gitu loh. Iya, banyak-banyak kebenaran terjadi setiap hari, Pak. Oh, Bapak Ibu kalau punya tanaman, tanaman ya, itu juga bisa diaplikasikan itu pakai api putih gitu. Atau pakai berkat Tuhan juga bisa. Jadi diaplikasikan supaya semua yang negatif dari tanaman ini menjadi hilang dengan api putih atau dengan berkat Tuhan. Pokoknya kita gunakan lah keilmuan yang kita punya tuh, kita gunakan aja sebaik-baiknya buat kehidupan kita. Asal yang baik-baik aja gitu. Tapi Betul ya. ada juga cara cara serang yang seperti ini Bapak Ibu. Ini cara nyerang orang tapi positif. Jadi misalnya di tempat Bapak Ibu tuh ada orang yang punya eh, perilaku negatif lah, bukan sifat ya. Kita percaya semua orang itu baik lah gitu. Maka kadang-kadang ada aja yang perilakunya tidak baik. Nah, jadi kita kasih dia berkat Tuhan atau api putih
untuk membersihkan semua yang negatif dalam diri dia. Jadi istilahnya kalau itu mau disebut sebagai serang ya. Jadi setiap kita ketemu orang itu kita kasih berkat Tuhan, kita kasih api putih supaya api putih atau berkat Tuhan itu membersihkan semua yang negatif dalam diri orang itu gitu. Jadi nanti orang itu akan ya membaik mau nggak mau. Ketika seluruh energi negatifnya berkurang, ya nggak mau orang itu pasti akan baik karena yang tinggal cuma energi positif. Nah, itu kayak gitu. Jadi aplikasinya memang oh ya memang sangat baik lah. Nah, atau bisa juga begini kalau Bapak Ibu mau belajar tentang pengiriman energi. Ini sederhana aja sih. Jadi Bapak Ibu tulis misalnya eh, tadi Pak Yohanes tuh, Pak Yohanes kan pasti punya saudara-saudara tuh. Tulis aja namanya, tinggal di mana, namanya tinggal di mana, namanya tinggal di mana. Terus mulai doakan gitu. Jadi kayak penumpangan tangan aja, doakan supaya nama-nama di kertas ini, nama-nama di kertas ini, eh, aku kirimkan energi api putih untuk membersihkan mereka dari semua yang negatif. Lalu ya biarkan aja berkat Tuhan yang bekerja. Artinya jangan berusaha untuk mengeluarkan energi, nggak diniatin aja selama 5 menit gitu. Lalu kemudian ya udah gitu lakukan terus setiap malam 5 menit 5 menit. Nah itu nanti terasa bahwa mereka tuh ya namanya juga energi positif ya. Pelan-pelan terasanya, pelan-pelan terasa. Nanti lama-lama mulai itu. Kalau energi negatif sudah mulai berkurang kan yang ada tinggal energi positif. Itu tuh terasa aja gitu. Ya ada banyak cara lah, salah satunya kayak gitu. Pak Toyo, Ya, ini kemarin dulu kan pas ini tadi tentang santet-santet dan itu halus yang ikutin orang dan sebagainya. Kemarin dulu itu kan ada teman yang datang dengan istrinya ke rumah. Dia bilang tangan kanannya itu sakit sekali yang nggak bisa gerak, sudah 1 bulan katanya. Waktu suaminya masuk rumah sakit, begitu mau pulang dari rumah sakit itu, dia itu ibu itu bisa lihat makhluk-makhluk halus sih, matanya terang. Jadi katanya ada yang tahan dia tidak mau boleh pulang, tapi dia tidak mau. Akhirnya tangannya itu sakit terus. Teman kantornya bilang, oh itu kamu tidak bisa ini apa, kamu harus cari orang-orang pintar supaya bisa disembuhkan itu. Terus datang kemarin ke rumah, cerita itu saya bilang, ya coba ini digerakkan aja dulu. Sakit sekali. Akhirnya aku kasih kasih api putih di air, dia minum. Setelah dia minum, dia bilang masih sakit. Sudah, aku bilang kita doa aja dulu. Terus aku kasih api putih lagi, dia teriak ini, teriak terus aku bilang kayak apa nih? Bingung juga aku mau bagaimana. Tapi setelah itu aku minta aja ya sudah kita doakan saja semoga Tuhan yang menolong. Ya sudah, pergi. Dia bilang sudah tidak sakit lagi, tapi masih agak perih-perih. Tapi dia bilang orang itu sudah pergi. Karena Bisa kan begitu. ada ininya ya, ada yang bisa ngelihat ya. Ya, dia sendiri bisa melihat kan, dia sendiri kadang-kadang di gereja juga bisa ada yang ajak ikut sama-sama dengan dia doa sama-sama. Tapi katanya ada yang usil ya, sehingga masih pegang tangannya kayak diramas, cubit-cubit, ramas ke apa, tidak mau lepas dia. Gitu. Iya, iya. Jadi bolehlah pakai itu kan api putih yang dipakai untuk kasih Boleh. lepaskan dia itu kan. Iya, boleh. Ya kemarin dulu saya pakai itu dan pergi juga dia. Iya. Tapi nanti kalau dalam pengembangannya Pak, Ya. Bapak minta ini aja, minta apa? Jadi kan
makhluk yang dimaksud dengan makhluk itu kan ada makhluk yang sangat besar, ada makhluk yang sangat kecil. Jadi dalam penyakit itu, Pak, dalam penyakit itu ada makhluk yang sangat kecil, makhluk-makhluk Oh, gitu. negatif lah gitu. Ini bukan makhluk gaib ya, Pak, makhluk nyata. Oh, Cuma gitu. sangat kecil, sangat kecil. Jadi kita nggak Hmm. bisa lihat. Kayak Oh. contoh kayak pilek. Kayak pilek itu ada makhluknya itu. Maksudnya ada makhluk makhluk hidup. Ya Hmm. makhluk hidup ya virus-virus itu. Nah, Hmm. itu nanti Bapak bisa ajak ngomong mereka. Ini kalau dalam tahap yang lebih jauh ya, Pak, ajak ngomong mereka. Hmm. Ya intinya minta minta mereka untuk inilah untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang positif tuh. Karena kan Oh, gitu. kadang-kadang begini, Pak. Kadang-kadang Hmm. kenapa ini kita contoh orang aja ya, Pak. Kenapa orang jadi jahat? Hmm. Mereka dijahatin. Karena mereka dijahatin atau mungkin cuma itu yang mereka tahu. Kalau Socrates bilang, kenapa seseorang masih jadi pencuri? Karena dia cuma tahu cara mencuri. Dia nggak tahu cara yang lain gitu. Iya, makanya kemarin kemarin saya juga nasihatin dia begini karena ya saya cuma sampaikan ke dia karena saya sendiri tidak tidak melihat apa-apa kan. Ya Mhm. benar tidak bisa melihat. Terus saya bilang kalau kamu lihat itu, kamu ajak saja bilang bolehlah kita teman, kita doa sama-sama, tetapi Iya, jangan benar. sakitin saya gitu aja. Saya cuma ajak, saya bilang kali dia begitu. Sehingga saya bilang kamu harus welcome berteman dan mereka, jangan usir mereka atau jangan marah gitu aja. Saya cuma sampaikan begitu. Akhirnya ya sudah, setelah cerita-cerita lalu api putih dikirimkan itu ya sudah dia rasa nyaman dan sembuh. Dia bilang kok kayak kayak mimpi ya. Saya bilang ya sudah, syukuri aja. Iya, iya kayak gitu. Jadi memang kalau dalam tahap yang lebih jauh itu kita harus sayang pada semua makhluk dalam tahap yang lebih jauh ya. Jadi Iya, iya. sebenarnya kalau kita sayang pada semua makhluk, nggak ada itu makhluk negatif tuh nggak ada. Karena kita Hmm. mau berteman dengan mereka gitu. Kayak para penjahat kan, kalau kita mau berteman dengan mereka, mereka nggak jahat sama kita. Iya, Mereka iya, iya. jadi baik gitu. Tapi itu Hmm. tahap yang lebih tinggi ya, Pak. Tahap yang Ya lebih tinggi. nanti nanti bersamaan dan waktu bersama Pak Toyo kan pasti Ya, akan meningkat lah. iya. Pasti bisa lah, Pak Yohanes. Enggak, kalau seandainya kemarin artinya kalau saya bisa lihat makhluk itu seperti apa kan pasti saya ajak bicara aja. Nggak usah, kita temanan aja, kita Jadi, tidur seperti apa kita. jadi ada satu makhluk, Pak. Bapak tahu Minion ya? Minion tahu ya? Iya. Makhluknya kayak Minion. Dia warnanya biru, biru keunguan gitu. Tapi seluruh seluruh tubuhnya itu jadi dia cuma nih kayak makhluknya begini, sepala saya gitu. Di sini ada tangan, di sini ada kaki. Tapi sepanjang tubuhnya ini kayak duri-duri gitu, Pak. Kayak duri-duri. Oh, gitu. Itu ada itu makhluk kayak gitu. Ya Hmm. Tuhan ciptakan luar biasa sih memang. Hmm. Itu ada makhluk kayak Sehingga gitu. saya sempat tanya ke dia, itu kejadiannya seperti apa? Awalnya seperti apa? Kamu kan lihat? Iya, saya lihat. Tapi dia diajak dia mau ini apa? Saya tidak mau. Hmm. Saya tidak mau. Saya bilang, ya, itu salahnya ibu di situ. Mestinya sampaikan saja bahwa kita temanan. Kamu kalau mau ikut silakan. Mari kita pergi sama-sama. Tapi jangan sakitin saya. Gitu aja. Nah, Iya, saya cuma sampaikan begitu. Akhirnya dia mungkin saya suruh dia ucapkan dalam hati juga. Saya bilang, kamu bicara aja dan dia. Kita temanan kok. Gitu. iya kayak gitu. Akhirnya Itu baik dia. kalau mm-mm. Itu kalau masyarakat adat, Pak. Masyarakat adat itu kan mereka kan pakai bahasa daerah ya, Pak, ngomongnya. Betul, betul, betul. Nah, itu kadang-kadang mereka suka ngomong sama alam tuh, sama alam sekitar gitu. Jadi mereka minta supaya alam sekitar itu ya jangan terlalu merusak inilah, merusak mereka gitu. Nah, terus mereka suka bilang tuh kadang-kadang ya kalau emang ada tikus ya udah makan, tapi jangan dimakan. Sisakan buat kami gitu. Dalam bahasa mereka, dalam bahasa daerah mereka. Mereka pemangku adat yang bijaksana kan pasti kan ada tuh.
dalam masyarakat ada kan ada seseorang yang disebut sebagai bijaksana lah gitu. Kadang-kadang bahasa mereka tuh kayak gitu, doanya mereka gitu, dalam bahasa daerah. Dan ternyata pada saat mereka berdoa begitu, tikus-tikus itu ngerti ternyata. Jadi mereka tetap ada di ladangnya, cuma makan seperlunya aja gitu. Nggak sampai makan rakus ngabisin mereka, ladang mereka, enggak. Cuma, Iya, itu saya tahu karena di daerah kami di Flores itu ada kebiasaan begitu. Jadi iya. pada saat buka kebun baru, itu Mhm. ada tempat khusus yang sudah ditanami benih, itu dikhususkan untuk semua binatang-binatang di liar. Jadi Iya, tikus, apa saja tikus, babi, apa iya. semua binatang liar, ya itu makan, itu bagian kamu. Yang ini bagian kami. Sudah dikasih tahu begitu, jadi memang mereka datang hanya makan mereka bagian mereka aja. Iya tuh sampai kayak gitu. Makanya disebut kearifan lokal. Iya betul. Karena mereka arif memang. Sebenarnya alam juga arif sih. Itu saya waktu pas dijelasin nama guru saya tuh, bahwa bumi itu sebenarnya hidup. Bumi itu hidup sebenarnya, dia ada nyawanya. Karena kalau bumi nggak ada nyawanya, bumi itu kayak planet mati. Kan bumi kan bukan planet mati, dia planet hidup dia. Dan ada aktivitas, ada kehidupan gitu. Nah, jadi bumi kalau sudah sakit atau tersakiti, dia akan kasih respon. Nah, responnya kadang-kadang kita mengertinya sebagai bencana alam. Kita mengertinya begitu. Padahal sebenarnya itu cuma respon aja. Ya kalau kayak bapak kerja tapi nggak digaji lah, kan ada responnya tuh. Kayak gitu. Jadi bumi juga kasih respon. Gitu. Responnya apa? Supaya seimbang. Supaya bumi itu jadi seimbang lagi. Gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lebih lebih apa? Lebih mengerti lagi tentang santet dan bisa berteman dengan energi-energi kiriman dan energi-energi sekitar gitu. Ada satu latihan, tapi ini latihannya termasuk ini sih. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu pohon, lalu tegur, setiap hari tegur aja pohon itu, sapa sih. Selamat pagi, pohon A, gitu. Lalu kalau pulang ketemu lagi selamat pagi, pohon B. Nanti coba setelah beberapa hari, nanti Bapak Ibu menyadari bahwa pohon itu hidup. Hidup dalam arti ya itu. Jadi nanti setiap Bapak Ibu datang nih, pohon itu akan menyambut Bapak Ibu. Wah, ini teman saya datang nih yang suka negor saya tiap hari. Kan kita kalau ditegur seneng ya. Kalau kita ditegur seneng gitu. Ternyata pohon juga begitu, seneng kalau ditegur sama manusia. Ternyata. Ya ini sih, maksudnya ini praktek langsung ya. Nah, itu nanti Jangankan, kalau kenapa mas? ya jangankan pohon, Ah, sendal aja hidup. tuh. Nah, luar biasa tuh. Bapak Ibu pasti bingung ya, apa sendal disebut hidup sama Mas Chandra. Coba jelasin ya Mas, apa yang Mas Chandra maksud dengan hidup Mas? Sedikit aja Mas. Yaitu eh, komunikasi. Kalau kita percaya, kalau menurut saya ini kan segala yang nampak ini kan perwujudan dari ruh. Segala yang nampak ini. Jadi apapun itu yang orang anggap itu sebagai benda mati itu, misal kayak batu, kayak kayu, atau apapun lah, atau benda-benda lah yang biasa kita pakai, yang baju segala macam itu kan, kalau kita sedikit
perasaan kita sudah sedikit halus, pasti kita bisa merasakan kalau mereka itu hidup. Misal nih ya, misal sendal itu digunakan itu untuk apa? Sebagai Kita pelindung. ya kita pakai kaki untuk alas kaki ya. Pada suatu ketika sendal itu misalnya kita tendang gitu, misalnya posisinya lagi kita nggak pakai terus kita tendang, nanti tuh kalau misalnya kita udah itu, sendal itu akan marah tuh. Kayak hidup berarti dong. Emang ya itu dia, emang hidup gitu. Bahkan nanti kita dengan sendirinya ketika kita itu, jadi kita meminta maaf gitu, bahwa kita tuh sudah melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Nggak sopan lah gitu Mas ya. Iya. Itu dengan iya. Tapi Bapak Ibu harus siap ya dengan pengalaman-pengalaman kayak gini ya. Apalagi nanti kalau udah ngambil mata batin tuh Bapak Ibu tuh. Aduh. Iya. Kan kalau kita bicara tentang spiritual itu, kalau memang kita tekun, pikiran kita jernih, perasaan kita bening, itu nggak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu kita alamin. Kan segala sesuatu itu kalau kita belum alamin, kita dijamin, saya jamin tidak akan pernah percaya 100%. Iya. Benar-benar. Jangankan ibarat kata hal kayak gitu ya. Misalnya kita berhadapan dengan inilah, dengan kotak rokok yang sudah terbuka ya. Misalnya ada yang nanya, itu di dalam kotak rokok itu isinya apa? Yakin nggak ibarat kata rokok atau tidak kalau kita nggak ngebuka sendiri itu? Iya, jadi kita harus buka sendiri dan tahu sendiri isinya apa ya Mas ya. Iya, kita harus buktiin sendiri itu. Iya tuh Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti nih penjelasannya Mas Chandra. Ya nanti itu berkaitannya juga sama kayak yang tadi Mas Artoyo bilang, kalau misalnya semua makhluk itu menjadi teman kita. Makhluk dalam yang lebih luas lagi itu segala apapun yang ada. Oh iya, benar. Segala apapun yang ada, benar. Segala apapun. Iya, karena segala apapun yang ada nanti semacam jadi bisa membantu kita. Hal ibarat katanya dalam kita menjalani hidup itu, misal kita jalan di aspal yang panas, adanya sendal sama sepatu kan kita jadi nyaman jalan. Salah satu contohnya gitu. Iya. Ya lanjut Mas Hartoyo, saya minum es lagi. Ya gitu Bapak Ibu, ini sederhana tapi luar biasa nih yang tadi dijelasin Mas Chandra. Iya, kita menghormati kehidupan, menghormati semua makhluk, menghormati semua benda, menghormati apapun yang kita lihat gitu. Dengan begitu nanti kita lebih apa? Ibaratnya kalau orang tua dulu kan bilang kalau punya barang tuh dirawat lah gitu, supaya jangan cepat rusak. Itu
Nanti filosofinya tuh bisa ke situ. Kalau punya anak disayang lah. Oh iya, ngomong-ngomong itu tadi pada saat Mas Chandra cerita, saya ingat dulu ada satu ilmu yang tua Bapak Ibu. Ilmunya tuh begini. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, kan pasti Bapak Ibu punya harapan ya. Mudah-mudahan harapannya baik. Kadang-kadang kan orang tua suka kurang bijak juga gitu. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa harapan ini baik, eh, misalnya contoh harapannya gini, contohnya ya, yang saya mengerti ini sederhana aja, supaya anak itu jadi lebih sabar. Jadi setiap malam kalau, tapi Bapak Ibu harus yakinin anak itu tidur ya, itu dibisikin, bisikin di telinga kanan. Jadi Bapak Ibu kan ini kanan nih, ini kiri gitu. Jangan bisikinnya, jangan di telinga kiri, di telinga kanan. Bisikin, sebut namanya gitu, dibisikin aja. Misalnya namanya Karen gitu, misalnya. Misalnya namanya Karen. Karen, nanti kamu sabar ya dalam menjalani hidup. Udah dibisikin aja terus. Kata-kata yang sama. Nah, nanti itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia dan menjadi hipnoterapi positif. Hipnoterapi kan program yang diulang-ulang, tapi program-programnya sederhana aja. Lalu kalau Bapak Ibu bisa membuat satu rumusan kata yang cakep banget, jadi misalnya 4 kata aja gitu, 4 kata, ya, beruntung, kuat, sehat, beruntung, damai, 5 kali ya. Kuat, semangat, beruntung, sehat, damai. Udah, katakan aja 5 kata itu setiap malam. Semoga kamu kuat, semangat, sehat, beruntung, dan damai. Nah, itu ntar menjadi kata-kata yang positif dalam diri dia itu. Atau ada orang yang mengatakan dia membuat rumusannya begini, disebut namanya gitu. Semoga kamu penuh cinta, dibisikin gitu. Atau kalau Bapak dan Ibu mau, ya program itu di diri sendiri dulu gitu. Program dulu setiap pagi bangun katakan gitu. Semoga saya semakin sehat, kuat, semangat, damai, bahagia, beruntung. Kuat, semangat, damai, bahagia, beruntung. Itu dikatakan tiap pagi. Itu akan menjadi program positif buat kita. Nanti kita jadi seperti apa yang kita katakan. Gitu. Nah, ini filosofi kita seperti apa yang kita katakan. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu hanya mengatakan sesuatu yang baik. Dan kalaupun Bapak Ibu harus marah dan mengutuk pada orang, kutukannya diganti. Gue sumpahin lo jadi orang yang beruntung. Gue sumpahin lo jadi orang kaya. Gitu. Jadi kata-katanya tuh positif semua gitu. Gue sumpahin banyak orang suka sama lo. Gitu. Nanti kita akan menjadi apa yang kita katakan. Kita akan menjadi apa yang kita katakan. Gitu. Ini ya ilmu tua sih. Walaupun jadinya aneh ya. Jadi itu agak lucu misalnya kalau kita ngaca gitu. Jadi misalnya saya ngaca gitu, saya doakan Hartoyo bahagia hari ini sambil ngaca. Saya doakan, padahal saya ngomong sama diri saya gitu. Saya doakan Hartoyo penuh keberuntungan hari ini. Amin Tuhan, amin. Ngomong sendiri, jawab sendiri gitu. Kadang-kadang emang ya
Ya mudah-mudahan bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir nih, terakhir. Konversi semuanya gitu. Misalnya contohnya begini. Berkat Tuhan, bantu saya untuk mengkonversi semua yang negatif dalam diri saya, dalam rumah saya, dalam kehidupan saya menjadi sesuatu yang positif dan penuh dengan cinta. Udah, selebihnya biarkan berkat Tuhan yang bekerja. Tapi kita selalu ulang-ulang itu pagi sore, pagi sore, pagi sore. Gitu. Berkat Tuhan bantu untuk mengkonversi energi tubuhku menjadi energi healing yang menyembuhkan semua penyakitku. Sertakan berkat Tuhan pada apapun gitu. Nah, sekali lagi, kita adalah apa yang kita katakan. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah 9:30 nih dari jam 8 nih. Saya rasa itu aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada bisikan-bisikan. Oh, ini mesti Zoom ini nih, obrolan-obrolan gitu. Saya Oke, rasa terima cukup. kasih. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu. Namaste. Ya. Iya.